Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sahhil a'in. Selamat sore kepada bapak-bapak, ibu, atau kawan-kawan semuanya yang alhamdulillah sudah berkenan sudah hadir di kajian sore kali ini. Pada kajian sore kali ini, perkenalkan saya Zainul Asror. Di sini mendapatkan amanat untuk menyampaikan materi sore kali ini, yakni tafsir tematik tentang surah Az-Zalzalah. Di sini tema yang akan kita bahas, yakni terkait dengan hati-hati dalam bertindak. Tafsir surah Az-Zalzalah 1-8. Sebentar, ini saya akan share dulu ya. Saya akan share screen supaya teman-teman, Bapak, Ibu-Ibu bisa sambil melihat nanti bagaimana kita akan membahas surat ini. Ini sebenarnya surat apakah hanya berbicara tentang Yaumul Qiyamah saja atau ada hal lain yang juga dibahas terkait dengan bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kemudian hubungan kita dengan Muslim, apakah ada keterkaitannya, dan lain sebagainya. Baik, sebentar. Baik. Sebagaimana yang telah teman-teman lihat di layar, jadi kita akan membahas beberapa hal terkait inti kajian ini. Bagaimana surat ini, identitasnya seperti apa, berbicara tentang apa, asbab nuzulnya, sebab turunnya surat ini seperti apa, atau sebagian ayatnya itu turun karena apa, kemudian bagaimana kemudian kandungan ayat-ayatnya dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari, itu yang akan kita bahas. Beberapa rujukan yang saya kaji terkait dengan hal ini, tafsir surah Az-Zalzalah, saya merujuk pada tafsir At-Tabari, tafsir Al-Munir, Ibnu Katsir, dan lain-lain. Baik, jadi identitas surat Az-Zalzalah, pertama kita harus ketahui inti dari surah Az-Zalzalah ini berbicara tentang hari kiamat dan balasan atas kebaikan dan keburukan. Ya. Kebaikan keburukan kita sebagai umat Islam ketika di dunia ini, itulah yang ada dalam surah Az-Zalzalah, selain tentang tema kiamat. Lalu, kategori dari surah Az-Zalzalah sendiri itu adalah Madaniyah, yakni surat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun demikian, Mufassir seperti Ibnu Katsir mengatakan surat ini adalah surat Al-Makkiyah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Namun perbedaan pendapat tentang apakah ini surat termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah itu perbedaan yang tidak masalah. Jadi sebagian ulama pasti punya landasannya seperti itu ya, setiap ulama. Baik, selanjutnya asbabun nuzul dari surah Az-Zalzalah itu sebenarnya berbicara tentang apa sih? Oke. Jadi surah Az-Zalzalah sendiri itu bermula ketika saat itu masyarakat musyrikin itu sering bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan ini hari kiamat? Katanya kamu misalkan kita analogikan seperti ini, katanya kamu menjanjikan surga, menjanjikan neraka, kapan? Kapan kiamat? Itu kan tantangan ya, merupakan tantangan dari orang-orang musyrik ketika itu. Berbagai macam
pertanyaan itulah kemudian menyebabkan beberapa surat turun. Maka ini dinamakan dengan asbabun nuzul. Berbeda dengan asbabul wurud. Kalau asbabul wurud itu alasan kenapa kemudian Nabi Muhammad berkata demikian. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul. Seperti itu. Namun yang perlu Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pahami bahwasanya tidak seluruh atau tidak semua ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi terkadang itu memang ada orang-orang yang kurang pas ketika menanyakan, ini asbabun nuzulnya mana? Asbabun nuzulnya mana? Seolah-olah hampir semua ayat itu ada asbabun nuzulnya, padahal tidak demikian. Oke, baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kiamat itulah kemudian turun, menyebabkan az-zalzalah ini turun. Jadi az-zalzalah menggambarkan kiamat itu seperti ini loh. Seperti ini. Nanti akan kita bahas bagaimana bumi digonjang-ganjingkan, bagaimana kemudian perut bumi itu dimuntahkan dan lain sebagainya. Akan tetapi ada ayat lain yang mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum musyrikin ketika itu tentang hari kiamat. Misalkan dalam surah Al-A'raf, teman-teman coba Bapak-bapak lihat juga, Ibu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jadi orang musyrikin itu banyak sekali bertanya. Mereka bertanya, kapan nih kiamat terjadi, seperti itu kan? Mereka bertanya, mencoba untuk bertanya namun sambil meremehkan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah berkata, "Qul ya Muhammad, ayaqul ya Muhammad." Katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Bahwasanya persoalan ada bengek dan hal apapun tentang kiamat itu hanya Allah lah yang mempunyai ilmu. Nabi dalam hal ini tidak mengetahui kapan terjadi kiamat. Namun tanda-tanda inilah yang Nabi coba jelaskan kepada mereka, kaum musyrikin. Itu asbabun nuzul, sebab turunnya surah Az-Zalzalah. Berbeda dengan sebab turunnya ayat 7 sampai 8. Jadi maksudnya gini. Terkadang itu dalam satu surat itu bukan menjadi landasan atas sebab turunnya satu surat. Akan tapi ada ayat-ayat lain yang mempunyai landasan atau penyebab kenapa ayat ini turun gitu ya. Dalam satu surat itu kan ada banyak ayat. Nah, di beberapa ayat itu punya asbabun nuzul tersendiri. Contohnya misalkan dalam ayat ke-7 dan 8 surah Az-Zalzalah. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu kira-kira. Jadi sebab nuzul, penyebab turunnya dua ayat terakhir ini dalam surah Az-Zalzalah itu adalah ketika dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, ketika turun ayat وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Jadi maka mereka itu memberikan makanan yang disukai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang baik itu ya kita itu kalau bersedekah misalkan, itu bersedekahnya ya kita bersedekah hal-hal yang kita cintai, bukan hal-hal yang remeh-temeh, kecil, apapun itu. Itu kemudian para sahabat itu mengira kalau hal-hal yang kecil itu berarti tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas hal ini kemudian turunlah ayat ini. Kaum muslimin mengira mereka tidak akan diberi pahala jika memberikan sesuatu yang sedikit. Ini sebab turunnya dua ayat terakhir ini. Sementara itu, yang lainnya mengira, jadi sebagian sahabat mengira atau orang-orang lain mengira bahwa mereka tidak dicela karena melakukan hal-hal yang kecil, dosa kecil, berbohong, kemudian ghibah dan lain sebagainya. Itu mereka mengira bahwa kesalahan-kesalahan kecil ini tidak akan dihitung oleh Allah. Maka karena itu kalau orang sudah berpaham seperti ini,
Mereka mengira, oh, Allah dikiranya hanya memberikan siksaan atas dosa-dosa yang besar saja. Pemahaman seperti ini kemudian dijawab oleh dua ayat terakhir dalam surah Az-Zalzalah. Bahwasanya orang-orang muslim itu jangan khawatir, kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, orang-orang yang punya dosa kecil, entah itu sering berbohong, entah itu namimah atau adu domba atau ghibah atau ya hal-hal kecil, dosa kecil itu jangan mengira bahwasanya dosa kecil itu nggak dihitung oleh Allah, kan seperti itu. Nah, inilah upaya kita sebagai muslim harus mengetahui bahwasanya baik itu kecil, kebaikan kecil maupun keburukan kecil, semuanya pasti dibalas oleh Allah, seperti itu. Itu jawabannya. Dalam hal ini, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi berkata, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Hai orang-orang muslim, para sahabat, takutlah kamu, ittaqun nar, takutlah kamu pada siksa api neraka. Walau bisyiqqi tamrah. Meskipun rasa takutmu itu hanya sekedar setengah dari buah kurma. Ini hanya penggambaran saja, ya. Hanya penggambaran bahwasanya meskipun rasa takut kita atas ancaman-ancaman neraka, kita kemudian meninggalkan sesuatu yang buruk, itu sedikit, tidak digambarkan, dianalogikan seperti buah kurma, meskipun sedikit, itu nggak apa-apa, itu bagus. Kata Nabi seperti itu. Jangan sampai hilang rasa takutmu, sedikit pun jangan sampai hilang. Jadi harus ada kira-kira sedikit rasa takut dalam diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, gitu ya. Faman lam yajid, ketika kamu rasa takutmu itu berkurang, jadi kamu nggak begitu mementingkan saya nggak apalah dosa sedikit nggak apalah, seperti itu misalkan. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, ketika kamu itu agak sulit meninggalkan, ya pengen, ya sering gosip dan lain sebagainya, itu kan naluriah manusia awam kan seperti itu. Kalau nggak bisa meninggalkan hal seperti itu, fabi kalimatin thayyibah, atau perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, maka seringlah kita kita balas dengan seringlah berkata-kata yang baik. Jadi yang jujur seperti itu akan bahasanya menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Itu jawaban dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya riwayat Nabi ini, perkataan Nabi ini mencoba mengajak kita jangan kemudian meremehkan hal-hal yang kecil, baik itu baik maupun buruk. Seperti itu. Oke, mari kita masuk ke makna harfiah surat. Baik, seperti yang ada di dalam screen yang saya bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat sama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digonjang-ganjingkan dengan dahsyatnya. Tidak hanya gonjang-ganjing seperti gempa bumi, ya, kan, tapi lebih dari itu. Gonjang-ganjing. Jadi di sini ada dua kata, zulzila sama zilzalaha. Sini dua kali. Jadi goncangannya itu sangat-sangat hebat yang tidak pernah dirasakan oleh manusia ketika dia hidup di dunia. Baik. Kemudian dilanjutkan wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi muntahkan isinya. Tidak hanya seperti ketika gunung meletus kemudian mengeluarkan larvanya begitu panasnya, itu kan semuanya tumpah. Ini hampir semuanya, bahkan isi bumi semuanya dikeluarkan. Wa qala insanu ma laha. Apa yang terjadi pada bumi ini? Ketika itu manusia ketika dibangkitkan mereka bertanya heran, apa yang terjadi sebenarnya? Seperti itu. Dilanjutkan ayat selanjutnya,
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, bumi itu menyampaikan beritanya. Bumi berkata, nanti kita akan bahas secara lebih rinci. Maksudnya apa ini? Bi anna rabbaka auha laha, karena Allah, Rabb, itu memerintahkan kepada mereka untuk berbicara. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ada juga yang mengatakan ini berpencar-pencar gitu. Nanti kita bahas untuk memperlihatkan liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas apa yang mereka perbuat. Amal-amal mereka seperti apa di dunia itu akan diperlihatkan kepada mereka semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang semasa di dunianya itu berbuat baik meskipun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah di sini para ulama salaf awalnya memahami sebagai sesuatu yang kecil. Dulu dipahami sebagai debu, butiran debu. Itu yang kira-kira jangkauan pemahaman ulama dahulu itu yang paling kecil. Akan tetapi di masa modern kontemporer sekarang, para ulama-ulama itu memahaminya bahkan atom. Atom ini sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang kecil. Intinya hal-hal yang paling kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan walau dzarrah, walaupun hanya sebesar dzarrah, syarran yarah, maka akan melihat juga balasannya. Itu kira-kira arti makna harfiah dari surah Al-Zalzalah. Kita masuk ke penjelasan ayat. Baik. Jadi ayat 1 dan ayat 2 dalam Az-Zalzalah itu munasabah dengan ayat yang lain. Munasabah itu keterkaitan. Jadi para ulama dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu mendefinisikan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran menafsirkan, menjelaskan ayat yang lainnya. Maka dari itu ini ada ayat-ayat yang lain yang mencoba menguatkan bagaimana gambaran kiamat ketika itu. Seperti misalnya dalam surah Al-Waqi'ah ayat 4, idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi diguncang sedemikian dahsyatnya. Dan juga Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Itu jadi ayat ini itu mencoba memperkuat. Kalau emang masih ada orang yang kurang percaya, kita buktikan dengan ayat yang lainnya. Gitu. Selanjutnya ayat 4, langsung ke ayat 4. Allah membuatnya, yakni membuat bumi dapat berbicara agar dia bersaksi atas hamba-hambanya. Di sini kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kemudian dikenal dengan julukan terjemahan Al-Quran. Jadi Nabi sendiri yang memberikan julukan kepada Ibnu Abbas ini seorang yang ahli dalam Al-Quran. Ini terbukti karena beliaulah yang pada akhirnya menjadi rujukan para sahabat dan para ulama-ulama setelahnya ketika mereka bingung atau nggak tahu tentang makna suatu ayat. Kata Ibnu Abbas, ayat ini berisi atau menerangkan bahwasanya Allah berfirman kepada bumi, berkatalah, maka bumi berbicara. Dalam hal ini berarti Ibnu Abbas memahaminya secara harfiah, apa adanya. Gitu. Jadi emang bumi ketika itu ya berbicara. Dan kemudian manusia memahami itu. Gitu. Akan tetapi, ada ulama lain, misalnya At-Tabari, Imam At-Tabari, itu berkomentar juga terkait ayat ini. Sebenarnya bumi itu akan berbicara dengan bahasa kondisi atau lisanul hal, atau bahasa gampangnya, bahasa mudahnya itu bahasa keadaan, gitu ya. Bukan ucapan sebagaimana manusia. Itu menurut At-Tabari. Jadi gini, kalau kita bisa analogikan, ketika misalnya hutan itu ditebangi oleh manusia dengan seenaknya saja dieksploitasi, maka otomatis hutan pun akan berbicara. Dalam artian keadaannya bagaimana kalau sering dieksploitasi? Ya terjadi longsor, kemudian banjir. Itu makna dari berbicara secara keadaan atau
lisanul hal. Kata sebagian ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisanul hal, bahasa keadaan tanpa berbicara. Bahasa yang enggak tanpa berbicara, akan tapi dengan tindakan itu lebih kuat nilainya daripada yang hanya sekedar ucapan. Gitu. Itu kira-kira ayat keempat. Kemudian ayat kelima, bumi akan berbicara dengan wahyu dan izin darinya, dari Allah, untuk bersaksi. Auhalaha. Jadi, ayat kelima ini memberikan contoh juga bahwasanya auha di sini asal katanya itu sama dengan wahyu, memerintahkan. Allah merintahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalahnya. Dalam hal ini Allah merintahkan bumi untuk apa? Ya untuk berbicara, untuk menunjukkan bagaimana keadaan manusia ketika di bumi, ditunjukkan semuanya. Gitu. Itu kira-kira ayat kelima. Adapun ayat keenam, kemudian manusia bangkit dari kubur ke padang mahsyar, ya, namanya luas sekali. Ketika yaumul qiyamah, kondisi mereka ada yang dengan keadaan yang begitu takutnya, ada yang dalam keadaan yang tenang. Nah, sebagian orang-orang yang tampak tenang itu ada dikategorikan orang-orang yang penghuni surga. Adapun orang-orang yang ahli neraka itu keadaannya hatinya gerundel, kemudian tidak tenang. Itu keadaan orang-orang yang ahli neraka seperti itu ya. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, lafal ashtata atau berkelompok. Jadi gambaran orang-orang di yaumul mahsyar itu kan digambarkan orang-orang itu dibangkitkan, kemudian berkumpul kelompok, kemudian akhirnya mereka menuju ke arah-arahnya sendiri. Orang yang ahli neraka akan menuju ke arah yang ke neraka. Kalau orang yang ahli surga, maka menuju ke arah yang menuju ke surga. Dan juga digambarkan ketika nanti itu gambaran orang-orang yang ashabul yamin di sini, orang-orang yang baik itu akan melihat amal-amalnya baik seperti itu. Kalau orang-orang yang buruk itu akan melihat ternyata seperti ini. Seperti itu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika mengatakan menjelaskan ayat li yurau a'malahum, supaya melihat amal-amal mereka adalah untuk ditunjukkan kepada mereka, yakni surga dan neraka. Baik, selanjutnya dua ayat penting dari surah Az-Zalzalah yang patut kita garis bawahi adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi barang siapa sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang berbuat baik walaupun kecil sedikit pun itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, yang berbuat buruk pun juga demikian akan dibalas oleh Allah gitu. Ini Allah yang janji, bukan saya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an. Nah, ketika ayat ini turun, Abu Bakar kan bertanya kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar yang imannya yang begitu kuat, heran atau agak bertanya-tanya, wahai Nabi, apakah aku akan dihukum oleh Allah meski aku berbuat kesalahan, meskipun hanya sebesar zarrah. Jadi Abu Bakar yang memiliki keimanan yang begitu kuat itu agak khawatir kalau misalkan kalau keburukan yang sedikit itu apakah nanti juga menjadi alasanku untuk disiksa oleh Allah. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kamu lihat dari sesuatu yang tidak kamu senangi di dunia, maka timbangannya adalah dengan zarrah kejelekan. Jadi gini maksudnya. Dan Allah menyimpan bagimu zarrah kebaikan hingga dimatikan. Ya, maksudnya seperti ini. Kekhawatiran Abu Bakar ketika itu sangat diterima. Logika kita sebagai umat Islam, orang awam itu akan menerima bahwasanya Abu Bakar yang memiliki keimanan yang begitu kuat, tulus kepada Nabi Muhammad itu nggak pengen
disiksa atau dihukum oleh Allah ketika ada keburukan dalam dirinya. Maka dia bertanya, kalau misalkan karena keburukanku yang kecil itu kemudian aku dihukum oleh Allah, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, kalaupun kamu seperti itu punya keburukan dan itu manusiawi sekali, kita sebagai manusia bukan malaikat ya, kalaupun punya kesalahan-kesalahan seperti itu akan terhapuskan kalau kita misalnya ingkar kepada hal-hal yang buruk. Ketika kita melihat hal yang buruk, kita ingkar, kita nggak ikhlas, nggak ridho. Ya Allah, misalkan kita melihat di jalan atau dimanapun ada kasus pembunuhan, kemudian ada pencopetan dan lain sebagainya, kita ingkar akan itu, kita nggak suka dengan itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan kita. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya keburukan atau kesalahan kecil yang kita miliki itu akan dikalkulasi dan dibalas, ditutupi dengan kebaikan kita. Maka inilah pentingnya meskipun kita punya kejelekan, ya, bahkan kita manusia awam, pasti kejelekannya banyak pastinya. Itu kita nggak usah khawatir akan terlalu khawatir, maksudnya terlalu khawatir akan nanti bagaimana, insya Allah amalku ini masih sedikit dan lain sebagainya. Oke lah, kita hanya meyakini saja. Kita entah mencoba untuk bersedekah, entah mencoba untuk melakukan puasa sunnah misalkan, atau sholat jamaah, atau sholat sunnah. Itu akan menjadi apa ya, penebus dari dosa-dosa kecil kita. Maka dari itu sangat umum diketahui dan diutarakan oleh para ulama-ulama. Seringlah bersedekah, itu bisa menghapus dosa. Itu sangat 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 iya dan sangat diyakini gitu, seperti itu. Nah, itu satu sisi dari ayat 7 dan 8 dalam surah Az-Zalzalah. Di sisi lain, ayat ini juga berbicara, timbullah pertanyaan, bagaimana dengan kebaikan orang-orang kafir? Misalkan seperti itu, bagaimana kita menjawab? Kan ini agak tricky pertanyaan seperti ini. Maksudnya, kita hidup di dunia ini, kita hidup berbangsa sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, tentu kita dengan pluralitas yang ada, kita hidup dengan non-Muslim, dengan agama-agama yang lain. Apakah kita kemudian langsung mengatakan, oh mereka kelak pasti masuk neraka di depan umum, di khalayak ramai. Bahkan, naudzubillah, jangan sampai di depan mereka. Jangan seperti itu. Kita tentu harus meyakini bahwasanya kita, umat Islam, itu pasti menjadi satu-satunya umat yang akan masuk surga karena kita beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagaimana penjelasan Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadits. Akan tetapi alangkah baiknya pemahaman seperti ini kita bawa keluar publik seperti itu. Ini untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Nah, akan tapi kita tentu harus melihat bagaimana para ulama memahami ayat ini. Bagaimana para ulama mengatakan nasib orang-orang kafir misalkan, non-muslim misalkan. Ibnu Abbas dalam hal ini berkata, tidaklah seorang mukmin dan kafir melakukan kebaikan dan keburukan melainkan Allah akan memperlihatkan kepadanya. Orang mukmin akan diampuni kejelekannya dan diberi pahala, sedangkan orang kafir kebaikannya akan ditolak dan disiksa karena kejelekannya. Di sini Ibnu Abbas cukup ketat sekali ya dalam hal ini, bahwasanya beliau berpendapat intinya kalau orang kafir, orang non-muslim itu ya kebaikannya pun ditolak gitu. Jadi kebaikannya itu akan dihamburkan sebagaimana debu berhamburan, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu juga sebagaimana dalam surah Al-Furqan ya, landaskan juga surah Al-Furqan, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka yakni orang-orang kafir kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini ayat ini menjelaskan
sebagaimana pandangan Ibnu Abbas. Namun, apakah tidak ada pandangan lain? Nah, seperti itu. Kita kalau misalkan punya sahabat yang non-muslim, seolah-olah kok kayaknya kok nggak tega gitu ya. Maksudnya kita itu muslim, meyakini kita akan masuk surga, akan tapi teman kita yang non-muslim, yang belum beryakin Allah dan Muhammad, Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan beliau, kemudian mereka kelak disiksa, itu seperti kasihan seperti itu. Nah, apakah ada pandangan lain? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Jadi terkait dengan nasib orang kafir itu di paling bawah, hampir bagian paling bawah, Ibnu Abbas mengatakan kebaikan mereka itu akan ditolak. Sebagaimana surat Al-A'raf tadi, berhamburan, nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu ya. Kecuali kalau kamu masuk Islam sebelum kematian kamu, seperti itu. Akan tetapi Buya Hamka memberikan pendapat yang agak berbeda, namun juga punya landasan juga. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, rahimahullah, berkata bahwa orang kafir yang baik akan diringankan oleh Allah siksanya. Ia memberi contoh, yakni Buya Hamka memberi contoh. Hatim At-Tai, yakni seorang dermawan dari Arab di era jahiliyah ketika itu. Orang ini itu sangat dermawan sekali, sangat dermawan, sering membantu orang-orang yang kurang mampu dan lain sebagainya. Ini menurut Buya Hamka akan diringankan siksanya, seperti itu. Begitu juga dengan hadis riwayat Bukhari. Ada hadis riwayat Bukhari dan ini juga sahih dan masyhur di kalangan ulama bahwasanya Abu Lahab, paman Nabi, yang begitu getolnya musuhi Nabi karena kanjeng Nabi itu membawa risalah dan kemudian tidak menerima keyakinan para leluhurnya, gitu. Itu dalam hadis ini paman Nabi diringankan siksanya setiap hari Senin. Jadi Abu Lahab itu setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Senin, kenapa seperti itu? Karena Abu Lahab itu bergembira ketika Nabi lahir saat itu. Bahkan kegembiraannya Abu Lahab ketika itu nggak main-main. Nggak main-main. Suwaibah, yakni budak Abu Lahab ketika itu, bahkan dimerdekakan karena saking bahagianya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Suwaibah menyusui Nabi Muhammad. Nah, hadis ini kalau memang kita nilai sebagai hadis sahih, berarti sekaligus menjadi landasan bagi kita, dan kita harus malu kalau kita tidak senang dengan adanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Lahab saja ketika Nabi Muhammad lahir itu sangat gembira, sangat bahagia, bahkan sampai menderma, membebaskan budaknya. Suwaibah. Bagaimana dengan kita? Sebagian dari umat Islam itu bahkan mengatakan, ini bid'ah dan lain sebagainya. Ya Allah, seperti itu. Itu yang harusnya kita itu malu dengan diri kita sendiri. Bagaimana sosok yang begitu agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita nggak gembira. Lah, Abu Lahab saja dengan kegembiraannya itu setiap hari Senin, hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikorting bahasanya, dikorting oleh Allah siksa di neraka. Nah, ini pandangan Buya Hamka. Maksudnya Buya Hamka memberikan contoh dalam hadis Bukhari. Namun Buya Hamka juga memberikan contoh lain. Begitu juga Thomas Alva Edison. Coba. Ini Buya Hamka emang cukup maju pemahamannya. Menurut Hamka, Thomas Alva Edison itu yang penemu lampu pijar itu akan mendapat keringanan karena kebaikannya dalam menemukan
lampu pijar yang kemudian bermanfaat untuk dakwah Islam. Bagaimana tidak? Kalau tidak ditemukan oleh Thomas Alva, itu bagaimana masih berapa lama lagi kita akan hidup dalam kegelapan, dalam artian ya belum ada lampu, masih pakai ya api sebagai itu penerangan itu kan. Nah kemudian disinilah Buya Hamka mengatakan bahkan Thomas Alva Edison pun itu kelak akan mendapat keringanan karena kebaikannya, seperti itu. Ini pandangan Buya Hamka. Dalam hal ini saya mencoba untuk menyimpulkan sedikit bahwasanya para ulama itu boleh berbeda tentang tidak diterimanya kebaikan orang musyrik dan diringankannya siksanya. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa orang musyrik itu tidak bisa masuk surga dan akan tetap kekal di neraka. Jadi ini jawaban yang kira-kira bisa memberi penengahan ya. Jadi gini, orang non-muslim itu memang karena kesalahannya tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad akan terus kekal di neraka. Akan tetapi kebaikan-kebaikan mereka itu menurut para sebagian ulama itu akan menjadi apa ya, meringankan beban mereka di neraka. Ya sebagaimana tadi Abu Lahab diringankan ketika hari Senin itu, diringankan siksanya. Mungkin juga Thomas Alva Edison wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Buya Hamka akan diringankan. Mungkin tokoh-tokoh lain, orang-orang dermawan, gitu kan, yang kemudian membantu sesama, kemanusiaannya tinggi, namun kemudian dia tidak beriman. Seperti itu bagaimana? Seperti misalnya Mahatma Gandhi, kemudian tokoh-tokoh lain yang memang tidak Muslim, itu apa kemudian akan disiksa terus-terusan gitu. Itu dalam hal ini ada pendapat yang kira-kira agak menenangkan dalam artian bisa dikorting siksanya di neraka. Allahu a'lam. Itu kira-kira penjelasan dari para ulama. Nah, kemudian kita masuk di bagian akhir sebelum nanti kita diskusi sama-sama. Jadi bagaimana relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya perbuatan kita, yaitu ucapan, perbuatan, semuanya itu walaupun kecil itu akan dihitung oleh Allah. Itu satu hal yang kita imani, kita yakini. Maka dari itu, di era yang sekarang ini, era medsos, orang mudah berkomentar, bahkan mencaci maki. Sebagaimana kalau kita sering lihat di Twitter itu dengan mudahnya orang mencaci maki dan sebagainya. Padahal lupa kalau rekam jejak Twitter itu misalnya sangat abadi. Dalam artian seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi sebelum kita berbuat berucap, hati-hatilah. Dipikirkan matang-matang. Jadi saring dulu informasinya ketika mendapatkan info-info WhatsApp dari grup-grup gitu, nggak langsung kita share, akan tapi kita lihat dulu kejelasannya, validnya, seperti itu. Nah, itu pentingnya kita untuk harus tidak latah, tidak gampang emosi, tidak gampang berkomentar, ya seperti itu. Ini salah satu nilainya. Yang kedua, jadi umat Islam, umat Muslim itu memang kalau saya boleh melihat dan ulama-ulama kontemporer pun melihat mereka sering disibukkan dengan ibadah-ibadah ibadah-ibadah vertikal dalam artian kepada Allah, misalnya sholat, puasa, zikir, misalnya zikir berjam-jam berlama-lama. Akan tapi mereka kita harus menerima bahwasanya umat Islam ini kurang dalam bidang sosialnya, kurang dalam bersedekah, misalnya kurang dalam hal menjaga lingkungan misalnya, kurang dalam hal persatuan misalnya. Bagaimana kita melihat ya? Kita melihat di dunia Timur Tengah sama-sama Islam. Kenapa kemudian saling bertempur, saling berperang? Itu kan
sesuatu yang seharusnya dihindari. Itulah kemudian Muhammad Abduh, salah satu tokoh reformis di abad 19, ketika itu tanda kutip menampar umat Islam dan para ulamanya dengan perkataan yang terkenal. Aku, Abduh, melihat nilai-nilai Islam di Eropa, ya, di Prancis, akan tapi tidak melihatnya di negara Islam. Benar. Bagaimana deh? Di sekarang ini, kita melihat dunia Islam itu sangat di bawah dari negara-negara di Eropa. Kita harus menerima itu. Kita nggak bisa menolak. Emang iya. Karena apa? Karena dalam hal selain ibadah ibadah mahdhah itu kita sangat kurang. Kita buang sembarangan, buang sampah sembarangan. Kita tidak bisa menjaga alam dengan baik. Di Indonesia misalnya banyak tokoh-tokoh orang-orang yang berduit banyak itu kemudian seenaknya sendiri memanfaatkan dan mengeruk kekayaan alam seenaknya saja. Itu sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Korupsi misalkan, contoh paling nyata, korupsi itu sangat bertentangan. Akan tapi kenapa banyak orang Islam yang korupsi? Itu nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Oke deh, mungkin sebagian pejabat kita itu sering beribadah, haji, puasa, zikir, akan kenapa mereka korupsi, gitu kan? Maka kemudian Prof. Quraisy kemudian berkata, koruptor itu sematan yang terlalu halus. Seharusnya mereka dinamakan sebagai pencuri saja, yang agak kasar. Karena apa? Karena memang dosa orang koruptor ini, naudzubillah ya, terlalu banyak seperti itu. Jadi karena mereka, kelalaian mereka, masyarakat itu menjadi miskin. Karena mereka itu masyarakat kemudian nggak nggak bisa maju seperti itu. Nah ini ada hubungannya ya, ibadah sosial. Jadi perkataan kita, perbuatan kita itu harus kita pertimbangkan dulu sebelum kita lata mengungkapkan nanti salah seperti itu. Nah, selanjutnya setelah selesai, meskipun ayat ini berbicara tentang mengerikan dan menakutkannya hari kiamat, kita dituntut bijak dalam menerapkan pemahamannya. Dalam arti alangkah baik misalnya, hal ini tidak ditekankan kepada anak-anak karena akan membuat mereka bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang polos. Ada waktunya sendiri bagi anak-anak ini diharapkan memahami segala macam ancaman-ancaman Allah. Intinya, jangan sampai kemudian anak-anak kita, anak yang masih kecil-kecil, adik-adik ini kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang agak membingungkan bagi mereka terhadap siksa-siksa neraka. Gitu. Jadi kita harus bijak, masih dengan anak-anaknya, adik-adiknya, harus bijak menjelaskan bahwasanya neraka ini seperti ini. Dalam artian, misalkan hubungannya tadi dengan non-muslim, apakah dia punya teman dengan non-muslim itu. Nanti bagaimana mereka masuk surga, kan kasihan seperti itu. Jadi intinya beragama itu harus dengan ketenangan. Lebih ditekankan pada ketenangan, kenyamanan dalam beragama, apalagi menyampaikan agama dengan senyuman, seperti itu. Jadi jangan kemudian kita sering menjelaskan tentang siksa-siksa, lebih-lebih rahmat Allah, karena rahmat Allah itu lebih luas daripada siksanya, gitu ya, atau kemarahan Allah. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tafsir tematik surah Az-Zalzalah, yakni yang berbicara tentang hari kiamat dan kebaikan dan keburukan, balasan akan kebaikan dan keburukan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin ada teman-teman
yang mau bertanya atau berdiskusi, saya silakan dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Ya, apakah ada yang bertanya? Oh, sebentar, kayak sepertinya ada. Oke. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan surah Az-Zalzalah yang lainnya. Baik, jadi dalam surah Az-Zalzalah ini, itu kalau saya pribadi selalu meyakini bahwasanya siksa kubur, siksa neraka itu pasti tentu adanya. Dan ketika kita sudah meyakini itu, hubungan kita dengan umat lain dalam artian di dunia ini, di masyarakat, itu tentu hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang untuk tidak sampai kita mengatakan mereka masuk neraka dengan ya dengan penjelasan-penjelasan yang menyakitkan hati mereka. Jadi sebagaimana yang saya katakan, Nabi Muhammad sendiri seringkali itu memberikan apa ya, contoh bagaimana beliau berhubungan baik dengan orang-orang non-Muslim, baik itu Yahudi, Nasrani. Dalam hal ini Nasrani, karena ada ikatan yang lebih dekat orang Nasrani itu. Meskipun secara akidah tentu berbeda, kan, tapi dalam hal mereka juga dulunya orang-orang yang ahli kitab meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian Isa itu nabi kita. Jadi segala hubungan baik dengan orang-orang
yang non-muslim. Itu harus kita jaga. Kita jaga. Jadi intinya kita itu tidak boleh serta-merta karena sebagai muslim, kemudian ada ayatnya, ada hadisnya yang menyebutkan kalau kita itu akan masuk surga. Akan tapi kita tentu harus mawas diri. Kita harus muhasabah diri. Apakah benar kalau kita itu muslim, kemudian kita otomatis masuk surga? Itu pertanyaannya. Pertanyaan inilah yang kadang-kadang terlupakan dalam benak kita. Kan tidak mesti. Gitu. Bagaimana kita akan masuk surga kalau kita misalkan banyak dosanya, misalkan tidak ada bedanya dong dengan mereka orang-orang non-muslim misalnya karena mereka hanya tidak beriman kepada Allah. Akan tapi kita juga punya dosa-dosa besar. Itu kita nggak tahu. Jadi intinya masuk surga atau masuk neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang umat Islam itu nggak boleh bergantung pada amal kita. Kalau seseorang itu sudah bergantung pada amal kita, kita itu cenderung akan sombong. Bahwasanya kita akan melihat dengan pandangan yang sinis kepada mereka, orang-orang yang kira-kira memang kurang beruntung. Maksudnya kurang beruntung apa? Kurang beruntung mereka hidup dalam zona atau circle yang tidak mendukung untuk mereka itu mendekatkan diri pada Allah. Misalkan seperti ini. Contoh hal yang perlu kita syukuri kalau kita hidup di dalam keluarga dan lingkungan yang baik, yang mengajarkan Islam yang baik. Bagaimana misalkan teman-teman kita yang sedari kecil, misalkan tidak tahu siapa bapak ibunya. Kemudian mereka yang sedari kecil hidup di kolong jembatan. Yang sedari kecil mereka tidak didukung dengan pendidikan yang layak. Tidak seperti di desa-desa misalnya, hampir setiap anak kecil itu pasti mempunyai pendidikan keagamaan yang cukup. Minimal sholatnya tahu lah. Minimal tahu bagaimana Islam itu seperti apa lah. Yang di kota-kota akan tapi kehidupan mereka yang di daerah-daerah kumuh itu bagaimana? Itu kan kita nggak tahu. Jadi jangan sampai dengan amal-amal kita merasa lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang kira-kira dalam pandangan kacamata kita itu mereka itu berdosa gitu ya. Mereka berdosa, banyak salahnya, jarang sholat, tatoan misalnya, atau minum minuman keras misalnya. Itu kan pandangan-pandangan seperti ini itu nggak boleh tertancap dalam hati kita. Jadi kita lagi-lagi diharapkan mampu untuk menghormati dan menghargai mereka. Lebih baik lagi daripada kita itu mempunyai pandangan sinis, kita membantu mereka, mendekatkan mereka, menarik mereka. Ayo entah itu jamaah, entah itu mengajak mereka makan, diskusi, ngobrol, ngopi, itu. Jadi beginilah dengan pandangan merendahkan diri kita serendah-rendahnya sebelum kita merendahkan orang lain, itu akan menyelamatkan kita dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi di mata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi lagi-lagi kita itu harus mempunyai nilai sosial yang tinggi. Nilai sosial yang tinggi, jangan sampai kemudian kita merasa lebih alim, lebih banyak amalnya, sering jamaah misalnya, kemudian nggak pernah misalnya minum minuman keras, oh berarti kita lebih tinggi daripada mereka. Oh jangan seperti itu dulu. Kamu tidak tahu, misalnya kita nggak tahu kekurangan kita, kesalahan kita di mana. Itu semuanya hak prerogatif Allah
akankah kita akan menjadi hamba yang masuk dalam surganya atau tidak. Jadi kembali pada surah Az-Zalzalah ini, hati-hati dalam bertindak. Bahwasanya kita itu tidak mudah dengan seenaknya sendiri melakukan atau mengatakan hal-hal yang kira-kira itu tidak baik. Baik itu kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah nggak baik dengan orang lain, otomatis itu kembalinya pada diri kita sendiri. Kita berbicara nggak baik kepada orang lain, tentu otomatis itu berbalik pada diri kita sendiri. Kita mengatakan, oh, orang ini. Orang itu juga pasti otomatis akan menjauhi kita. Berbeda ketika kita mengetahui, oh mereka orang benar, akan tapi kita dekati. Jadi intinya berislam itu karena Islam maknanya itu menyerahkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, kita nggak boleh merendahkan orang lain. Itu inti dari berislam. Jadi lagi-lagi surah Az-Zalzalah ini memerintahkan kita untuk berbuat sedikit pun nggak apa-apa. Kebaikan pun sedikit nggak apa-apa. Yang penting itu kebaikan. Jangan sampai kemudian kita itu pesimis bahwasanya dosa kita itu terlalu besar, kemudian kita takut, kemudian nanti masuk neraka dan lain sebagainya. Kita kemudian karena lagi senang beragama, karena ingin bertaubat misalnya, kita kemudian meninggalkan lingkungan sosial yang mana sebenarnya sama-sama penting. Itu kurang baik. Jadi kita beragama itu harus pelan-pelan memahami. Harus kita yakini bahwasanya rahmat Allah itu memang lebih besar daripada kebencian Allah, murka Allah. Ya, lebih banyak murka. Lebih besar daripada murkanya Allah. Allah Maha Rahman Rahim. Kita terus berdoa supaya semoga kita akan masuk menjadi orang-orang sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah tadi, orang-orang yang ketika di padang mahsyar itu melihat amal-amal kita dan kemudian kita itu tersenyum lebar sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW untuk terus tersenyum, bukan orang-orang yang sering wajahnya itu diliputi dengan kemurkaan, ketidaksenangan, dengan wajah yang masam. Itu kira-kira inti dari surah Az-Zalzalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan terima kasih sekali telah bergabung. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita mampu mengimplementasikan dalam diri kita. Kita sedikit-sedikit belajar tentang agama, tidak apa-apa. Sedikit tentang agama, yang penting kita terus konsisten dan mencoba untuk mengamalkannya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz Zaimul. Iya, Mbak bisa. Sama-sama. Saya bisa live sekarang ya, Mbak ya? Iya, boleh Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.